Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Karena Mimin rela tutup bengkel demi konten ini, mana nih fansnya Trafalgar Law? Udah tahu kan awakening dari buah iblis OP-OP nominya? Krum Anesthesia jurus awakening dari Trafalgar Law. Kini kaosnya sudah rilis di Misfit Society. Gimana? Keren banget kan? Yuk miliki sekarang juga dan dapatkan bonus-bonus kerennya. Kamu akan dapat free 4 stiker. Dan untuk pembelian lebih dari 1, kamu akan dapatkan free gantungan kunci dan diskon 10.000. Bahan kaos terbuat dari 100% katun 24S yang tebal. Dan kini tersedia warna kaos hitam dan putih. Pemesanan bisa via WA atau marketplace langgananmu. Bisa COD dan free ongkir juga. Bukan cuma Law saja sob. Masih banyak desain yang lain dan menarik juga pastinya. Yuk pesan sekarang dengan cara klik link pemesanan di deskripsi bawah ini. Pada cover Manga One Punch Man chapter 175 ini, terdapat gambar Fubuki yang sangat menawan dengan perhiasan mewahnya. Judul chapter kali ini adalah Pengunjung. Di awal scene kita diperlihatkan Saitama dan trio Maskentir beranjak keluar rumah untuk melangsungkan pertarungan dengan Forte. Baru membuka pintu saja, Saitama sudah disambut dua peliharaan yang sudah lama menunggunya. Saitama menanyakan tentang keberadaan Black Supreme di depan rumahnya. Black Supreme pun menjawab, "Tentu saja, tolong jangan biarkan aku di luar. Tolong biarkan aku masuk. Sumpah, aku bisa berguna, bos." Setelah mendengar permintaan Black Supreme, Saitama kepikiran untuk membuatkan rumah anjing dan semacamnya. Tiba-tiba Saitama mendapatkan ide cemerlang sob. Jika Saitama dan Forte memang bertarung, kesepakatannya kalau yang kalah, hukumannya harus mengurus Rover dan Black Supreme. Melihat dua makhluk di depannya, Forte bertanya tentang Black Supreme itu makhluk apa. Dengan spontan Black Supreme bergaya layaknya seekor monyet sob. Hal itu pun langsung membuat Forte menganggap Black Supreme adalah monyet. Forte juga menanyakan apakah Saitama memungut monyet tersebut. Saitama membalas bahwa dia mengikutinya. Namun tanggapan lain dari Butterfly DX, ia meragukan kedua makhluk itu adalah hewan. Ia bertanya-tanya apakah itu monster dan apakah itu tidak bahaya. Mendengar keraguan Butterfly DX, Black Supreme langsung berlagak seperti monyet kembali. Dengan senyum percaya dirinya, Forte menerima kesepakatan tersebut dan berkata, "Baiklah, taruhan kecil bisa membuat kita bertarung lebih serius. Yang kalah harus merawat hewan-hewan itu. Kedengarannya bagus. Ayo pergi ke tempat terbuka. Tempat parkir bagus tuh." Setelah sampai tempat parkir, Saitama dan Forte mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan. Sebelum dimulai, Forte mencoba menghancurkan mental Saitama dengan berkata, "Kau bisa terluka setelah ini. Tak boleh dendam, oke?" Namun dengan songong, Saitama membalas Forte dan berkata, "Kau juga. Begitu kita selesai, kau sebaiknya jangan memohon jadi muridku ya." Mendengar perkataan Saitama dan Forte, Butterfly DX tertawa dengan keras dan berkata, "Rasa percaya diri memang bagus untuk pahlawan. Pahlawan pemalu tak ada nilainya." Centot pun juga ikut menanggapi pertarungan itu. "Ini pertama kalinya aku menyaksikan pertarungan Forte. Tapi bergerak mengikuti ritme bukanlah hal yang aneh. Bahkan ahli bela diri kelas atas melakukan ini. Kalau kau mengabaikan gaya bertarungnya yang telah dicapai melalui pengalaman dunia nyata sebagai pertunjukan belaka, kau akan kesakitan. Pria ini pasti akan mempelajari itu." Setelah itu kita diperlihatkan gerakan Forte yang sangat mengesankan. Hal itu sampai membuat Saitama ketar-ketir sampai ke ubun-ubun sob. Pemicu gerakan super cepat Forte itu adalah musik yang telah ia aktifkan. Bahkan kekuatan Forte sudah mendekati ultra insting yang bahkan dewa pun belum mencapai titik tersebut sob. Dengan percaya diri, Forte berkata, "Ikuzo!" Melihat Forte yang sudah seperti itu, Saitama panik seketika dan berteriak kepada Forte. Namun Forte tak mendengarnya. Kemudian ia pun membuka headphone dan berkata, "Sudah terlambat untukmu." Namun Saitama tak menggubris perkataan Forte dan berteriak, "Ku bilang ada mobil di belakangmu." Dan piek, Forte tertabrak mobil dari belakang yang membuatnya terpental dan nyungsep. Lalu kita diperlihatkan orang yang keluar dari mobil tersebut yang ternyata adalah tim Fubuki. Mereka lantas berkata, "Kita menabrak orang." "Kota apa? Aku sudah membunyikan klakson tapi dia tak menghindar." Waduh,
Dia mampus. Parahnya lagi, ini Forte kelas A. Hei Forte, kok masih hidup? Gawat, ini bisa jadi masalah besar, kata beberapa tim Fubuki. Melihat Forte yang terkapar, Saitama berkata, sekarang kau tahu bahayanya mendengarkan musik sambil bertarung kan? Rasanya seperti salahku sendiri, tapi mobilmu yang menabraknya. Nanti minta maaf padanya Fubuki, kata Saitama sambil menunjuk Fubuki. Namun dilihat dari wajahnya, Fubuki merasa tak bersalah sama sekali sob. Mungkin itu dikarenakan karena yang menabrak adalah sopir dari timnya. Kemudian Fubuki berkata kepada Saitama, Saitama, sedang apa kau di sini? Kau tak tinggal di sini kan? Tanya Dedek Fubuki. Saitama lalu membalas bahwa apartemen Saitama telah hancur. Shin pindah ke tempat parkir bawah tanah sob. Di sana terdapat sosok misterius dan juga staf dari Asosiasi Pahlawan. Staf berkata, kami sudah menunggu, silakan lewat sini, sambil menunjukkan jalan ke suatu tempat. Lalu kita diperlihatkan wujud seorang misterius itu ya sob. Ia memakai topeng seperti ini. Entah apa tujuan sebenarnya orang tersebut, dikarenakan Shin pindah kembali ke Saitama. Setelah mengetahui apartemen Saitama hancur, Fubuki terdiam sejenak. Ia kemudian berkata, waktunya tepat. Saitama, kau boleh ikut kami. Aku memberimu izin untuk menemani kami sebagai anggota penerimaan khusus kelas A grup Fubuki. Mendengar perkataan Fubuki, sontak Saitama kebingungan, dikarenakan ia merasa tak pernah gabung dengan tim Fubuki. Lantas ia berkata, anggota apa? Kok sombong seperti biasanya? Mengetahui peringkat Saitama sudah naik kelas A, anggota tim Fubuki terkejut dan bertanya-tanya apa yang beda dari Saitama. Sekarang jadi ketar-ketir kan tim Fubuki dengan Saitama? Tak berselang lama, Black Supreme pun menghampiri Saitama dan bertanya, bos, apa yang harus kita? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Saitama menoleh ke Forte dan berkata, baik, sesuai janjinya, kata Saitama sambil menyerahkan Black Supreme dan Rover ke Butterfly DX. Setelah itu Saitama melanjutkan, yah, ini sebagian salahku sih, karena membiarkan mereka ikut. Kita bergiliran saja mengurus mereka. Butterfly pun nampak bingung karena yang bertanding Forte malah ia kena imbasnya juga. Mungkin Saitama menganggap mereka bertiga adalah satu komplotan. Jadi Saitama menyerahkan Black Supreme dan Rover kepada Butterfly DX. Setelah itu Saitama langsung berlari untuk ikut Fubuki. Chentot pun sampai heran kepada Saitama karena King dan juga Fubuki kelas B kenal dekat dengannya. Butterfly pun sampai mengira apakah hanya mereka yang tak mengenal siapa Saitama sebenarnya. Beralih ke Saitama kembali sob. Sambil berjalan di dalam gedung, Saitama menanyakan siapa yang akan ditemui. Fubuki pun menjawab Saitama bisa lihat sendiri ketika sudah sampai lokasi. Sekarang Saitama berada di fasilitas pengungsian khusus markas Asosiasi Pahlawan. Saitama nampak bingung dengan fasilitas pengisian. Kemudian Fubuki berkata kepada resepsionis di sana bahwa ia ingin menemui seseorang dengan nomor sekian. Resepsionis pun merespon, tahanan itu sedang dikunjungi orang lain. Setelah itu dia akan ditransfer ke fasilitas lain. Jadi sepertinya Anda harus... Sebelum menyelesaikan perkataannya, Fubuki memotong sob. Hentikan kunjungan yang sekarang, ini darurat. Segera bawa kami ke sana, kata Fubuki dengan paksa. Shin pindah ke lantai B13. Di sana terdapat seorang misterius yang tadi sob. Ternyata dia ingin menemui Saikos. Penjaga sambil membukakan pintu di sana mengatakan bahwa mereka sudah membuat Saikos tidur dengan obat. Nah, sekarang kita diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik sob, yaitu dalam asosiasi monster Saikos dengan tank topnya. Orang misterius itu mendekati Saikos dan berkata, menurut data pengawasan kami, individu ini mampu bertarung dengan imbang melawan Tatsumaki, walaupun hanya sementara. Benar kan? Staf pun membenarkannya meskipun tak melihat pertarungannya secara langsung. Lalu orang misterius itu melanjutkan, dia spesimen yang berharga, dia beberapa ciri yang penting, belum lagi mutasi fisik yang disebutkan tadi. Kami hargai kalian memberikannya kepada kami. Staf pun dengan sungkan mengeluarkan beragam reaksi sob. Staf paling kanan, oh bukan apa-apa, belakangan ini kami kekurangan dana. Jadi staf tengah melanjutkan, kami tak cukup berterima kasih atas transaksi besar ini. Staf kiri melanjutkan, kami nantikan kerjasama berikutnya. Dan staf kanan mengimbuhi, kami sudah menyingkirkan semua hak asasi manusia yang dia miliki dengan menyatakannya sebagai monster. Jadi Anda bebas melakukan eksperimen apapun yang Anda inginkan. Orang misterius itu menanggapi, bagi kami, Tsukuyomi, sampel ini tak diragukan akan memberi perkembangan besar dalam penelitian kami. Nampaknya Saikos di sini dijual dengan harga tinggi kepada organisasi Tsukuyomi ya sob.
Tak berselang lama Saikos terbangun dari tidurnya. Ia sedikit mendengar tentang Tsukuyomi yang membuatnya terkejut. Namun anggota Tsukuyomi tersebut langsung membuat Saikos tidur lagi dengan kekuatannya. Sepertinya kekuatan yang digunakan sejenis esper ya sob. Apakah organisasi ini kelompok penjahat besar di masa depan? Menarik. Setelah Saikos turu, anggota Tsukuyomi berkata, Sudah, bisa gawat kalau kami merusak otakmu yang berharga. Karena di sini, di mata ketiga yang sudah banyak kami dengar, ada rahasia melihat masa depan. Apakah mereka juga bertujuan menyelidiki kekuatan dari God dan memanfaatkannya? Waduh, semakin menarik saja ini. Lalu staf bertanya apakah anggota Tsukuyomi ingin melihat fasilitas lain. Namun ia menolaknya dan akan melakukan craniotomy Saikos yang menyeluruh di lab. Shin pindah ke Saitama kembali sob. Kali ini Saitama dan tim Fubuki sedang menaiki lift yang sangat besar. Saitama sampai bertanya-tanya biasanya apa yang dimasukkan di dalam lift tersebut. Sekarang kita diperlihatkan flashback Fubuki saat memergoki Saikos setelah Garo kabur. Saikos langsung mengetahui orang di depannya adalah Fubuki pahlawan peringkat 1 kelas B dan juga ketua penelitian komunitas supranatural. Saikos langsung mengetahui orang di depannya adalah Fubuki pahlawan peringkat 1 kelas B dan juga ketua penelitian komunitas supernatural dengan julukan Badai Salju. Fubuki dengan tatapan dingin menanggapi, "Sudah lama ya, mantan wakil ketua Saikos mata ketiga. Asosiasi monster sudah tak ada lagi. Serahkan dirimu dengan tenang. Kau terus menggunakan kekuatanmu dengan luka seperti itu, kau bisa membahayakan hidupmu." Mendengar ocehan Fubuki, Saikos nampak marah dan mengatakan, "Jalang Fubuki, kau tak pernah berhenti menghalangiku ya." Dan terjadilah flashback di dalam flashback. Waktu Saikos umur 17 tahun dan kekuatannya hampir melampaui Fubuki, Fubuki merasa putus asa dan menyegel kekuatan Saikos saat berada di bawah pohon. Dan sekarang saat Saikos hampir naik ke puncak dunia, Fubuki kembali menghalanginya kembali. Fubuki nampak membenarkan perkataan Saikos dan menganggap dirinya egois. Sekarang flashback di dalam flashback Fubuki saat masih sekolah. Tepatnya waktu Saikos mengusulkan komunitas penelitian supranatural memusnahkan rencana kemanusiaan. Orang di sekitar Fubuki mengatakan perbuatan Saikos tak manusiawi dan menganggap wakil ketua Saikos sudah kehilangan akal. Namun bagi Fubuki, yang bisa dipikirkan hanyalah bisa melampaui saudarinya dan berdiri di puncak dunia itu. Tak ada gunanya berada di puncak dunia kalau tak ada orang di sana. Sambil menatap Saikos, Fubuki berkata, "Kalau ada pasang pasti ada surut. Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Dia berusaha menyingkirkan yang kalah dariku. Saikos terlalu egois. Saikos musuhku, musuh yang harus dihancurkan," kata Fubuki dengan tatapan psikopat kepada Saikos. Kembali ke flashback Fubuki yang pertama. Saikos dengan kekuatan seadanya mulai mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan Fubuki. Dan terjadilah ledakan pertarungan keduanya yang membuat tim Fubuki dari jauh panik seketika sob. Fubuki melompat untuk menghindari serangan Saikos. Namun Fubuki tak tinggal diam saja sob. Karena serangan Saikos membuat tiba-tiba Shin pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.